Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Jamie Alisandi, spesialis obstetrik dan ginekologi. Pada sebelumnya saya sempat membahas tentang kehamilan trimester pertama yang flag-flag dan tanda-tanda keguguran bisa dilihat di sini. Kali ini saya akan membahas tentang tanda flag dan pendarahan pada kehamilan trimester kedua dan ketiga. Jadi untuk kehamilan trimester kedua dan ketiga ini kalau kita bilang tidak boleh seharusnya terjadi karena sangat-sangat beresiko. Dan sebelumnya harus tahu penyebab-penyebab untuk pendarahan atau pada saat kehamilan trimester kedua dan ketiga ini. Jadi untuk pendarahan di sini diakibatkan paling sering adalah plasenta. Kita harus mengetahui dari plasenta mau dari lokasi maupun letaknya, apakah dia menutupi jalan lahir atau tidak. Nanti bisa dilihat, itu sempat saya bahas juga sedikit di kehamilan trimester ketiga, bisa dilihat di sini. Yang kedua, kita bisa membahas tentang plasenta yang lepas sebelum waktunya. Plasenta apabila lepas waktunya itu ada dikategorikan menjadi dua, itu bisa dijadikan sebagai solutio plasenta dan abruptio plasenta. Nah, itu sangat beresiko kepada janin karena dia akan lepas sebelum waktunya dan dia akan mengeluarkan pendarahan terus menerus. Itu beresiko kepada janin maupun moms, jadi sangat dikhawatirkan. Yang ketiga adalah infeksi. Infeksi ini sebenarnya dibagi menjadi banyak kategorinya. Salah satunya adalah infeksi yang contoh diakibatkan hygiene mom. Jadi pernah sempat keputihan atau yang berbau, berwarna seperti itu. Kemudian dia dibiarkan semakin lama sehingga menjadi infeksi, sakitnya menjadi luka. Jadi sangat tidak bagus di situ. Kemudian yang keempat bisa diakibatkan oleh polip pada mulut rahim. Itu sangat beresiko juga karena mohon maaf pada saat berhubungan, pada saat aktivitas dari penis akan mengenai pada mulut rahim sehingga dia akan menjadi penyebabkan luka juga di situ. Jadi sangat tidak bagus. Yang kelima adalah kontraksi prematur, di situ juga berbahaya karena apabila terjadi kontraksi yang tidak belum waktunya, dia akan mengakibat dan tidak ditangani secara cepat, dia akan mengalami pembukaan mulut rahim dan itu sangat tidak bagus sehingga pembukaan mulut rahim itu akan perlahan-lahan akan membuka sehingga mengeluarkan janinnya. Nah, yang keenam adalah kecapean, Mams. Nah, seperti itu. Kenapa kita bilang kecapean? Dalam artian ini sebenarnya kecapean dan kontraksi prematur agak berhubungan ya, Mams. Kecapean sendiri itu kalau kita melakukan aktivitas terlalu capek, itu akan mengakibatkan kalau kita bilang otot-otot terah semua kita ini akan menjadi capek. Nah, apabila otot-otot kita capek, otomatis rahim pun akan untuk yang menahan juga akan semakin capek, Mam. Nah, istilah gampangnya seperti itu. Sehingga nanti dia tidak kuat menahan janinnya lagi. Nah, terus tata laksananya apa, Dok, untuk masalah seperti ini? Akan lebih bagus sebenarnya untuk tata seperti ini yang paling bagus adalah beristirahat. Ya, boleh beraktivitas, tidak mengartikan tidak boleh beraktivitas sama sekali, boleh, tetapi tidak terlalu forsir ya, tidak terlalu capek. Kemudian makanan yang cukup bergizi dan minum vitamin yang tinggi zat gizinya. Terus untuk masalah seperti ini, tata laksananya apa, Dok, apabila terjadi? Yang pertama-tama adalah harus dilakukan adalah harus konsul ke bagian dokternya, kembali ke dokter masing-masing, untuk melihat apakah permasalahannya. Nah, nanti dari sana dokter sendiri ya akan apabila sudah menentukan permasalahannya dari yang saya bilang tadi, mereka akan memberikan obat dan tata laksana yang terbaik untuk moms. Seperti itu. Ya, saya berharap untuk masalah ini tidak akan terjadi pada moms semuanya. Saya berharap sehat-sehat momsnya. Sampai sini saja. Ya, saya harap yang terbaik, dijaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi. Jika suka dengan video saya ini, boleh diklik subscribe. Dan jika ada pertanyaan, boleh diklik di kolom komentar. Bye-bye, Moms.